Hello Technolovers! Salah satu alat perang yang kini diperhitungkan dunia adalah peluru kendali alias rudal. Senjata ini mampu melumat kekuatan musuh dengan jarak tembak yang sangat jauh. Sedangkan Indonesia adalah kekuatan terbesar di Asia Tenggara. Bahkan belahan bumi selatan meski harus bersaing ketat dengan Australia. Dan untuk membangun kekuatan militernya, Indonesia mulai membeli dan mempelajari cara memproduksi senjata tempur dalam skala besar. Rudal anti kapal merupakan senjata yang mendapat banyak perhatian. Diam-diam, saat ini Indonesia sepertinya punya banyak rudal penghancur yang membuat militer di Asia Tenggara dan dunia sangat ketakutan. Kekuatan ofensifnya di darat dan di udara membuat takut negara-negara tetangganya. Bahkan di Asia Tenggara, Indonesia telah menjadi pemimpin dalam kekuatan militer. Nah, inilah 6 rudal penghancur Indonesia yang kekuatannya diakui Asia Tenggara bahkan dunia. Mari kita simak. Yakon P-800. Rudal buatan Rusia ini dikenal militer AS sebagai rudal yang legendaris dan menakutkan. Rudal Yakon adalah rudal jelajah strategis hipersonik jarak menengah generasi keempat yang hanya digunakan oleh Rusia, Vietnam, Suriah, India, serta Indonesia. Yakon memiliki jangkauan 300 km atau setara jarak Surabaya-Semarang, sedangkan hulu ledaknya berbobot 200 kg. Di Asia Tenggara, Yakon hanya digunakan di Vietnam dan Indonesia. Bedanya, Vietnam menempatkan rudalnya di bunker statis atau peluncur di tepi pantai untuk keperluan pertahanan melawan kapal perang Cina yang berkonflik dengan Vietnam di Kabupaten Spratly. Sedangkan Indonesia menempatkannya di kapal perang dinamis Kepulauan Spratly yang dapat digunakan untuk tujuan ofensif dan defensif. Hal ini mengubah peta pertahanan dan keamanan di Asia Tenggara, terutama setelah kapal perusak KRI Oswald Siahaan 354 milik TNI Angkatan Laut berhasil melakukan uji coba rudal Yakon di perairan Indonesia pada tahun 2011. Selain kecepatannya yang tinggi sekitar 2,5 kali kecepatan suara, keunggulan rudal Yakon adalah kemampuannya terbang pada ketinggian hanya 5 hingga 10 meter di atas permukaan laut. Ketinggian rendah ini sulit dideteksi oleh radar. Dengan demikian, kemunculan Yakon hanya bisa dideteksi dengan mata telanjang ketika rudal sudah sangat dekat dengan sasaran. Menurut sumber, saat ini terdapat 16 KRI TNI AL yang dilengkapi rudal Yakon, termasuk 6 fregat dan 10 korvet. 8 unit Yakon dipasang di setiap fregat, sementara 4 korvet dipasang. Pemasangan sepenuhnya dilakukan oleh PT PAL di Surabaya. Artinya Indonesia setidaknya memiliki lebih dari 100 rudal Yakon. Frigate yang dipersenjatai rudal Yakon tersebut adalah KRI Ahmad Yani 351, KRI Abdul Halim Perdana Kusuma 355, KRI Karet Satsui Tubun 356, KRI Slamet Riyadi 352, KRI Yos Sudarso 353, dan KRI Oswald Siahaan 354. Keenam frigat tadi merupakan frigat lama kelas Van Speyk Belanda 2.200 ton yang dibangun pada tahun 1967 dan dibeli Indonesia pada tahun 1980 menjadi frigat kelas Ahmad Yani. Belanda membangun 6 kapal perusak kelas Van Speyk tersebut dan semuanya kemudian dijual ke Indonesia. Dari tahun 2003 hingga 2008, semua kapal perusak kelas Ahmad Yani menggunakan mesin diesel bukan mesin turbin uap. Saat ini, TNI Angkatan Laut mempunyai 21 korvet yang beroperasi. 4 diantaranya merupakan korvet kelas Sigma produksi Belanda dan 16 sisanya merupakan korvet kelas Parchim 793 ton. Raytheon AGM-65K2. Raytheon AGM-65K2 merupakan salah satu rudal andalan Indonesia yang dipasang pada pesawat tempur F-16. Rudal ini memiliki diameter 300 mm dan panjang 2,49 meter. Jika digunakan dalam kondisi baik, rudal Raytheon mampu terbang hingga 24 km. Raytheon sendiri memiliki kecepatan hingga 1.100 km per jam, jadi bisa dibayangkan seberapa cepat rudal ini bergerak sebelum mengenai sasarannya. Raytheon AGM-65K2 diproduksi di AS dan telah digunakan di 30 negara di dunia. Hingga saat ini, produksi rudal tersebut telah mencapai 70.000 unit sejak diproduksi pertama kali pada tahun 1972. Rudal tersebut merupakan senjata utama Indonesia yang dioperasikan oleh Skuadron Udara yang terdiri dari 10 unit F-16 dan 24 unit F-16C.
KH-59ME. Dalam sejarah persaingan irian barat, Indonesia harus memberikan tekanan kepada negara-negara besar agar mampu bersaing dengan Belanda. Kemudian, berkat intelijen Presiden Soekarno dan lobi yang kuat dari Rusia, Indonesia dapat memperoleh dukungan persenjataan berupa rudal yang mampu menghancurkan kapal induk Belanda Karel Doorman. Rudal tersebut diberi nama AS-1 Cannel. Rudal ini mampu mengusir Belanda melalui perang psikologis hingga mereka siap meninggalkan irian barat. Setelah era kehebatan Cannel AS-1 berakhir, TNI ingin mengulangi kehebatan itu dengan rudal baru KH-59ME. Rudal tersebut masih diproduksi di Rusia dan nantinya akan dipasang pada pesawat tempur Sukhoi Su-27 dan Su-30. Rudal ini mampu terbang sejauh 115 km dan mencapai kecepatan luncur hingga 1.100 km per jam. Selama ini, senjata tersebut telah digunakan oleh Indonesia, China, dan Korea Utara. Exocet MM-40 Blok 3. Exocet adalah nama yang tidak asing lagi di TNI Angkatan Laut. Pasalnya, rudal jenis ini sudah lama digunakan untuk meningkatkan keamanan di Indonesia. Kapasitas yang besar membuat rudal anti kapal ini banyak digunakan oleh Angkatan Laut di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, Yunani, dan Peru. Exocet MM-40 Blok 3 merupakan varian baru Indonesia. Sebelumnya, Indonesia menggunakan batch 2 dan sering digunakan untuk pengujian. Exocet MM-40 Blok 3 memiliki panjang 5,8 meter dan berat 870 kg. Sedangkan untuk masalah jangkauan, rudal ini mampu menempuh jarak hingga 200 km. Jangkauan yang cukup luas terutama jika digunakan dalam peperangan. Rudal anti kapal buatan Prancis milik TNI Angkatan Laut dan dipasang di sejumlah kapal perang ini merupakan rudal Exocet generasi terbaru. Kapal perang bisa rusak parah akibat dampak rudal Exocet MM-40 Blok 3. Bahkan jika terkena kapal induk seperti milik AS dan China, jika beberapa Exocet MM-40 Blok 3 yang dipandu GPS ditembakkan ke kapal induk secara bersamaan, ada kemungkinan besar kapal induk tersebut akan tenggelam. Indonesia sudah lama menjadi pelanggan rudal Exocet, dimulai pada tahun 1980-an dengan Exocet AM-39 yang dapat diluncurkan dari pesawat tempur atau helikopter. Rudal Exocet AM-39 digunakan militer Argentina pada Perang Falklands melawan Inggris pada tahun 1982 dan hasilnya luar biasa. Saat itu Argentina hanya memiliki satu rudal Exocet untuk menyerang kapal induk Inggris. Ternyata pemerintah Argentina memang berniat membeli rudal Exocet dari Indonesia, namun ditolak. R-73. Pada awal tahun 2000-an, jangkauan rudal Indonesia jauh tertinggal dibandingkan Malaysia. Faktanya, selama 3 dekade terakhir, negara ini hanya mengandalkan roket-roket tua yang usianya sudah puluhan tahun. Untuk menghilangkan kekunoan tersebut, TNI AU akhirnya memesan Sukhoi Su-27 dan Su-30 untuk memberikan ruang seluas mungkin bagi roket tersebut. Rudal R-73 diproduksi Rusia sebagai pelengkap beberapa pesawat tempur seperti Sukhoi. Rudal ini memiliki berat hingga 105 kg dan panjang mencapai 2,93 meter. Rudal ini pertama kali diproduksi Rusia pada tahun 1984 dan masih beroperasi hingga saat ini. Rudal jenis ini digunakan oleh banyak negara di dunia karena kemampuan tempurnya. Pastinya Indonesia, Suriah, bahkan Korea Utara bersedia membelinya. RBS-15 MK3. RBS-15 MK3 merupakan salah satu rudal multiplatform terkuat hingga saat ini. Rudal ini bisa dipasang di truk, pesawat tempur hingga kapal perang. Untuk RBS-15 MK3, Indonesia memasangnya di kapal rudal cepat atau KCR yang diberi nama Klewang. Sejauh ini Indonesia memiliki 4 kompleks rudal RBS-15 yang mampu membuat takut negara tetangga. Rudal RBS-15 MK3 memiliki panjang hingga 4,35 meter dan lebar sayap 1,4 meter. Berat rudalnya bisa mencapai 800 kg dan jangkauannya 200 km. Kecepatan rudal ini cukup tinggi untuk mencapai sasaran dalam waktu yang sangat singkat. RBS-15 MK3 merupakan rudal besar Jerman yang digunakan hampir oleh banyak negara di Eropa seperti Swedia dan Polandia.
Inilah 6 rudal penghancur Indonesia yang bikin negara ini hebat di Asia Tenggara. Dengan rudal tersebut, negara lain akan ragu untuk melintasi perbatasan. Indonesia akan melakukan yang terbaik untuk melindungi, bahkan jika situasi tiba-tiba menjadi kritis, rudal-rudal tersebut dapat diandalkan. Gimana menurut kalian Teknolovers? Coba berikan tanggapan, jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat, dan sampai jumpa.